the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Oke viewer, saya sekarang kedatangan tamu dari Jakarta. Ya, Salam, kenal. iya, salam. Oke, kemarin kita ketemu lewat WA, lewat email. Sekarang saya kedatangan bener-bener artis dari Jakarta. Oke. Ya. Beliau juga jarang tampil di kamera karena beliau kalau itu namanya di Jakarta dia sebagai orang di belakang layar ya, editor ya. Editor. Tapi kadang-kadang juga gabung sama kameramen kan. Tapi semuanya di belakang layar. Bro, ceritakan kehidupan sehari-hari seperti apa? Ya benar kata Mr. Ali tadi ya. Om Mr. Ali. Om Mr. Iya, Ali, maaf. Mr. Ali. Kebiasaan ya. manggil Om jadi Iya. kebawa. Iya, oke, lanjut. Tiap harinya ya seperti ya editing, Yang lain, ya editing, fotografer, ya healing gitulah. Iya. Ikutin para artis. Iya. Seperti Mr. Ali. Oke, pernah ketemu Mbak Dewi Persik? Pernah kan? Alhamdulillah pernah. Iya, terus sama Natasha Wilona? Natasha Wilona, hampir rata-rata artis udah Pernah ketemu. Ya, keren banget ya. Terus how many children? Sudah punya anak apa masih jomblo? Sudah punya anak. Satu ya, jangan bilang kalau jomblo nanti viewer Nanti ketahuan. Iya, ketahuan pasti itu, nanti berantakan pasti. Berantakan. Iya. Istri tinggal di Jakarta juga? Istri tinggal di Jakarta. Iya, oke. Profesi istri apa? Menjahit. Oh, jahit ya, apa Designer. itu? Tailor. Iya, designer ya. Designer, aku pernah tahu dan pernah ketemu karena pernah satu manajemen sama aku, ya kan? Iya, di GFC ya. Iya. Jember Fashion Carnival. Carnival ya. Waktu di GFC aku waktu itu bagian audisi dan nginterview calon-calon membernya GFC ya. Mantap banget. Waktu itu tahun 2011 sampai 2012. Aku setahun aja gabung di situ. Terus istrinya bro baru masuk, aku keluar ya. Tapi sempat kenal, sempat ngobrol kayak gitu. Akhirnya sekarang akrab kan? Sudah ketemu istri iya, saya. udah ketemu. Cerita-cerita. Ternyata dunia itu memang sempit, bro. Iya, nggak ya selebar kan? daun kelor. Iya, oke. Bro juga YouTuber, enggak? Untuk saat ini enggak masih ya. Vakum lah. Inginnya sih seperti Mr. Ali. Iya, ya tapi Bisa YouTuber healing. susah, bro. Susahnya dari mana, Om? Kendalanya banyak orang-orang yang sirik gitu. Sirik. Iya, aku juga susah ya. Kenapa sih orang-orang kok sirik sama aku gitu kan? Padahal aku nge-YouTube, nge-konten itu kan perjuangan, bro. Perjuangan, iya. bener Aku dari nol ya. Iya, dari nol, merangkak dari nol, kendalanya banyak banget sampai aku itu sering marahan sama istriku. Ya, karena kadang misunderstanding biasa kan, bro. Biasa. Ya kan. Terus aku sering ini teman ya kan, awas lo ya jadi YouTuber sombong kayak gitu. Ada juga yang nekat nelpon pengen ketemu, pengen apa, untuk apa ya kan? Biar ketemu sama artis. Iya, biar ketemu sama idolanya. Minta tapi tanda kan tangannya. iya, bukan kita kadang-kadang minta hanya ngobrol gitu. Untuk apa ya kan? Ya what for? Ya, oke. Saya ingin nanya nih, Om. Saya kan sebenarnya pengen terjun Om lagi, Mr. Ali. Mr. Ali, maaf. Iya, saya bukan Om ya. Gini, Mister, saya kan pengennya sih mengikuti jejak Mr. Ali. Pengen jadi seorang YouTuber. Iya. Saya nanya nih, untuk saat ini nanya susahnya dulu lah. Jadi YouTuber seperti apa? Susahnya dari awal ya. Aku dari awal itu bingung. Aku sudah lihat kan YouTube yang lain termasuk miliknya Teh Nikita ya kan, Nikita Mirzani, miliknya Teh Dewi Persik ya kan. Semua aku liatin termasuk YouTube yang di daerah-daerah seperti apa itu
Mbah Genuk tah apa itu, saya lihat. Terus ada lagi, pokoknya banyak yang aku lihat. Terus aku terpikir karena aku punya banyak talent kan bro. Mulai aku ngajar tahun 2000 itu aku udah mulai bakatku muncul jadi seorang guru, jadi seorang entertainer. Aku kadang-kadang juga nge-MC kayak gitu-gitu. Kadang-kadang juga nyanyi kayak gitu-gitu. Terus akhirnya Multi talenta. iya, multi talent atau one man show ya, one man show. Jadi aku di situ berpikir gimana kalau aku bikin YouTube, tapi aku gak tahu cara daftar, cara apa itu. Pertama itu apa? AdSense. Iya, Google AdSense, Google terus AdSense. apalagi itu monetis. Aku udah, I Monetize. don't know exactly about that. Ya, saya nggak tahu. Terus akhirnya ada salah satu siswaku yang sudah jadi guru itu menawarkan diri. Mr. Ali, oke, pokoknya Mr. Ali siap. Insya Allah aku akan bantu sampai bisa jadi seorang YouTuber kayak gitu. Dan Akhirnya jadi YouTuber beneran. Alhamdulillah. Dan sekarang juga masih dalam tahap struggle ya, berjuang untuk meraih sampai bener-bener aku ini bener-bener YouTuber gitu. YouTuber itu juga nggak boleh sombong kan bro. iya, harus selalu rendah hati. Iya, rendah hati, suka menolong. Tidak sombong. Iya, suka menabung. Ya, kalau ada yang ditabung, bro. Iya. Hari ini aku bener-bener untuk money, ya uang aku bener-bener di titik nol, bro. Aku nggak punya uang sama sekali. Kamu punya uang nggak? Nggak ada. Sama-sama nggak punya. Sama-sama nggak punya. Oh my god, ya udah kita jalani hidup aja, Iya. makan seadanya, Makan ya kan. seadanya. Nggak boleh ini. Yang jelas Tuhan pasti memberi rizki buat kita kan. Siap. Iya. Oke. Itu kan susahnya lah ya. Mm-mm. Sedihnya lah anggapannya. Iya. Dari nol Mm-mm. merintis sampai sekarang. Ya alhamdulillah saya ngelihat Mr. Ali sekarang sudah mulai berkembang, sudah mulai bahagia. Iya. Saya ngelihat. Soalnya kelihatan dari mukanya udah cerah-cerah Iya, gitu ya. oke. Itu kan jare wong Jawa sawang Oke. sinawang, bro. Iya, Mister. Kalau orang Madura apa? Eh, Cuma lihat gitu, lihat dari casing gitu. saya nggak ngerti Madura. Nggak ngerti ya. Nggak ngerti. Tapi bro kan orang Madura, enggak? Ya pernah Jangan di Madura. jangan tidak mengakui Saya nenek mengakui, Iya. tapi sudah lama di luar. Iya, Jadi, karena di Jakarta kalau loh ya. Maduranya udah mulai Iya, kalau mulai cuma luntur ngerti, ya. mulai luntur. Tapi jangan sampai etika moral hilang, bro. Karena di Jakarta itu akidah akhlak sudah luntur. Iya, insya Allah kayak gitu. tetap di hati. Iya, Madura. panggil bapaknya aja ya bokap, ya kan. Terus Iya, elu bokap, gue lo gitu gue. kan. Jadi etika untuk hormat sama orang tua itu kurang kayak gitu. Itu bro sampai saat ini gimana? Untuk saat ini sama orang tua masih terjaga lah Iya. keharmonisannya, Iya. etikanya. Iya. Karena saya di situnya kan sudah besar bukan Apanya sudah besar? orangnya yang hijrah ke Jakarta emang sudah dewasa banget. Oh gitu, jadi bisa jadi, tahu tetap ya. Bisa menyesuaikan lah Oh, sama lingkungan di menyesuaikan. situ. Adaptasi ya. ya. Kecuali masih kecil di Jakarta, mungkin terpengaruh sama lingkungannya. Iya. Jadi tetap konsisten Konsisten. ya. Pulang kampung balik ke kampung, Nah, adat istiadat tetap dijaga. Tetap dijaga ya kan? sama tali Iya. silaturahminya sama Iya. keluarga. Terus menurut bro hidup di Jakarta sama kembali ke desa enak mana? Menurut saya sih kalau jangka panjangnya ya enak di Jakarta, tapi untuk masa tuanya lebih enak di kampung Di karena desa, ya. lebih tenang, Iya. lebih nyaman, Iya. nggak ada hiruk pikuk. Iya, kita tegur sapa tiap hari sama Iya, alam, sama ya kan? alam. Sama pedesaan, Desaan seperti yang itu. masih segar. Kalau di situ kan salah satunya sering banjir, Iya. macet di mana-mana. Iya, traffic jam ya. Udah. Oke, jadi pokoknya bising banget ya. Bising banget, lebih tenang di Iya. pedesaan. Terus di pedesaan juga misalnya kita kurang makan barang enak ya, tetangga Nyari pasti lauk nawarin. pauk, iya. Iya, Bisa di nyari lauk pauk di sawah. pagar-pagar ya, di sawah-sawah. Iya memang bro. Terus semuanya masih alami, tanpa Alami. pestisida kan, yang di pinggir-pinggir pagar itu Iya. kan, ya kan. Kita banyak hal yang memang kesenjangan antara Jakarta, antara kota besar dan di kampung ya atau di desa. Jadi kita itu harus
maklumi itu. Dan di desa orang meskipun sesirik-siriknya orang desa, kalau disapa itu pasti seneng, Pasti ya bahagia. kan? Kadang nyapa duluan. Iya, seperti saya ada juga di desa yang sirik sama aku, ya kan, tak sapa assalamualaikum gitu langsung dia ini baik, oh ternyata Mr. Ali baik. Gitu kan. Mungkin ngelihat casingnya udah kayak orang-orang Jakarta juga ini. Iya, ya kak seleb bro, ya kan, iya seleb. Casingnya itu ya dibikin kayak seleb gitu, padahal aslinya gue itu desa banget. Desa banget. Gue gak tahan dengan air conditioner atau AC, aku gak tahan, ya Langsung kan. flu apa gimana? Iya flu langsung, hidungku itu langsung mampet. Kayak gitu. Bro sendiri gimana? Sama aja sih sebenarnya. Sama aja ya. Jadi di Jakarta udah nggak pakai AC-AC gitu wes. Iya. Padahal panas kan. Padahal panas. Iya. Jadi tetap nggak kuat wes. Iya. Oke, kita lanjut ke Apa? fokus di YouTube lagi. Iya. Tadi kan susahnya. Iya. Sekarang senengnya, bahagianya jadi seorang YouTuber. Oke, I'm happy become a YouTuber karena aku banyak teman. Kadang-kadang dikasih diajak podcast bro, ada salam tempel gitu. Aku juga kaget ya kan. Waktu apa kalau boleh tahu Mr. Ali diberikan salam tempel? Iya, salam tempel. Aku pernah podcast sama orang atau someone yang memang dia pingin jadi caleg kayak gitu kan. Jadi caleg. Jadi termasuk di YouTubeku bisa promo dia, ya kan kayak gitu. Bisa ngiklan juga. Ngiklan, ya kan. Tapi ngiklan yang nggak apa namanya terselubung gitu bro. Karena nanti kalau iklannya terlalu menyolok, malah iklan aslinya nggak ada kan, kasihan aku kan. Di ya kan? mingi podcast. Iya, kayak gitu. Jadi aku ada beberapa yang ngasih aku salam tempel. Tapi kalau aku sama bro gini kan nggak mungkin kan salam tempel. Apa yang mau disalami? Iya itu aku juga nggak punya uang, ya kan. Bro juga nggak punya uang, sama-sama nggak punya uang, ya. Jadi aku bahagia banget ketemu banyak orang. Tiba-tiba aku diajak foto bareng kayak gitu, selfie gitu. Aku nggak tahu, tapi aku sadar, aku sadar, oh iya aku seleb nih, aku YouTuber gitu kan. Akhirnya mereka pada ini apa namanya ngajak aku selfie kayak gitu, bro. Itu aku bahagia banget. Tapi aku harus jaga karena aku antara viewer sama aku kan harus ada ini, bro, distance ya, jarak. Ya kan. Nggak boleh terlalu berlebihan sama viewer, nggak boleh menanggapi yang negatif ya. Pokoknya viewer ngajak yang jorok-jorok kayak gitu, aku paling nolaknya secara halus. Ya bukan skip tapi nolak secara halus. Kalau di skip nanti dia tersinggung. Ya kan, atau diblokir nanti dia pasti tersinggung ya kan, malah marahnya jadi dampaknya lebih berat, bro, ya kan. Dan aku bisa ngasih sesuatu menginspirasi banyak orang, aku bahagia sekali kayak gitu. Terus aku apa sih yang aku lakukan untuk masa tuaku ini gitu. Aku kan udah merasa tua, bro, ya kan. Waktu aku muda aku banyak yang ngejar-ngejar ya? Bukan, aku bego banget gitu kan. Terus aku nggak ngerti apa itu YouTube, apa itu WA, aku kan nggak ngerti. Zamanku kan nggak ada, bro. Waktu masa-masa aku usia remaja kayak teenagers gitu, usia 17, 18, itu juga orang yang punya TV jarang. Rumahku juga gak ada TV-nya, ya kan. Itu pun black and white ya, TV hitam putih, ya kan. Aku kadang-kadang sampai ketiduran di rumah tetangga karena lihat itu ketoprak waktu itu kan. Bro, ada kayak gitu gak ada kan? Sempat dulu masih kecil sempat lihat di tetangga juga. Tapi lihatnya Angling Dharma. Oh, Angling Dharma. Oh my god, keren banget. Aku juga suka Angling Dharma itu. Aku suka kayak gitu-gitu suka. Terus Brahma Kumbara itu aku suka. Ya, aku pada waktu itu aku pingin jadi itu Bentar ya, anaknya Brahma ya kan. Pravangasta Rangku Bentar Hinataka. Mudah-mudahan beliau bisa nonton konten kita ya kan. Amin. Bisa ngasih inspirasi dan bisa jadi narasumber atau tamu di YouTube saya kayak gitu. Siap. Oke, Brahma Kumbara itu Ferry Fadli ya. Tapi kalau Bentar aku gak tahu siapa ya, pokoknya itu ya Bentar ya kan. Mudah-mudahan lo bisa ketemu aku di sini ya di studio The Inspirative TV Channel. Terus apa lagi, bro? Ada lagi? Oke, selanjutnya kan saya pengen nanya nih, kalau YouTuber kemarin Mr. Ali bilang saya suka healing kemana-mana. Kalau boleh tahu untuk yang di Indonesia kemana aja nih?
Healing. Aku udah keliling Indonesia, tapi aku posisiku waktu itu bukan YouTuber, bro. Tapi ada file-file yang tersimpan. Tapi kalau yang baru-baru ini aku memang sudah kemarin ke Medan, ya, ke Jambi, ke Palembang, ke Lampung. Itu memang aku selain healing juga aku ketemu saudara-saudaraku yang lama tidak ketemu. Ada yang 10 tahun, 20 tahun kayak gitu. Jadi aku melepas rasa kangen, rasa rindu kayak gitu, ketemu sama mereka. Dan mereka juga antusias banget karena memang dikira selama ini aku sombong gitu kan, nggak pernah visited friend or family, ya, nggak pernah apa namanya, silaturahim sama keluarga dan saudara, dianggap sombong. Padahal enggak, bro. Aku sibuk cari makan kan, anakku 3 ya, kuliah, sekolah kayak gitu kan, butuh biaya yang nggak sedikit. Dan aku sendiri juga orangnya itu pantang menyerah. Aku juga single fighter gitu, tahu single fighter? Iya, cari makan aku sendiri. Kalau bro kan istrinya udah ada sampingan kan. Iya. Bro Masih kadang-kadang ada dibantu kadang-kadang lah. iya, kadang-kadang bro ngorok istrinya kerja, ya Iya. kan. Enak kayak lu, ya kan. Berarti Gue pekerja ya, keras banget ya. Iya, pekerja keras, terus kerja beras sampai iya, pekerja keras, terus apa itu namanya, ya pokoknya ngumpulin duit untuk kebutuhan bulanan. Kadang bayar bank, bayar utang, bayar kredit, bayar apa itu harus terini kan, terintegrasi dengan baik kan. Kalau enggak aku jebol, bro, bisa-bisa apa ya, collab kayak gitu. Jadi harus pengaturan uang, aku harus manajemen uang, aku harus konsisten, ya. 1 bulan atau 2 bulan ke depan aku harus pikirkan, ya kan, nanti aku kemana gitu, manajemen uang ya, itu kayak gitu. Oh, iya. Ya, terus bro sendiri enggak kan, enak kan lu? Kalau saat ini saya santai-santai aja. Iya. Tapi Gak enak. suka ruwet-ruwet. Iya, ya aku sebetulnya juga sama, aku gak kepingin ruwet-ruwet, tapi ruwet itu mengikuti karena yuk tingkah lakuku sendiri sebetulnya, ya kan. Masalah itu kadang-kadang ya dari kita sendiri, ya kan. Tapi ya gimana ya, bro, ya situasinya kayak gini. Kalau lu sih ada apa, mertua kan enak, ya kan, nebeng sama Katanya mertua. siapa? Iya, lo. Ikut mertua ya kan? itu gak enak, Iya. Mister. Katanya Iya. orang sih enak, tapi yang ngerasain sendiri ini Mm-mm. gak enak banget. Dilihat mertua loh, mertuanya juga ini Ya viewer dimanapun saya. yang berada, kalau ngumpul sama mertua Iya. pasti nggak enak. Lebih Ya, baik pasti ada yang ini. ngontrak aja. Iya, Kalau atau nggak- sendiri ya. Atau sendiri. Bener-bener manajemen sendiri. Manajemen sendiri. Tengkar, tidur, apa Tidak ada yang tahu. Iya, nobody know, ya. Jadi kita bisa pecahkan sendiri, ya. Terus masalah itu kadang-kadang kan anak lu masih kecil, Masih ya kecil. kan. Tapi kalau besar itu anak kadang ikut campur, itu juga bahaya, bro. Iya. Iya. Kalau sebenarnya sih Mm-mm. dari didikan dari kecil, Iya. ya sering kita kasih saran, Kasih- kasih tahu, iya, dasar-dasar agama itu yang paling penting. Iya. Yang paling penting lagi yaitu etika, Iya, atau akhlak, moral, ya. moral. Kalau Karena ilmu nomor 2, iya, yang paling penting adalah etika atau Mm-mm. akhlak. tadi malam saya dapat telepon dari temanku, ya, anaknya dari Jakarta dan dia bermasalah gitu kan. Anaknya itu etikanya nggak ada sama sekali. Orang tuanya tuh bilang gini, nak, nanti sangunya mati itu bukan etika yang buruk loh, kata bapaknya. Tapi dia marah-marah, bro, tersinggung, ya kan. Itu kursi dilempar, ya kan, semua dilempar sama anaknya nih. Padahal anaknya masih dependable, ya, tergantung sama bapaknya juga gitu. Terus sangunya mati, kata anaknya itu anak yang soleh. Terus bapaknya bilang, kamu anak yang soleh apa enggak? Dia gak bisa jawab, ya kan. Terus ada lagi Pak, sangunya mati itu juga amal jariah. Terus kamu sudah amal jariah enggak? Dia juga gak bisa jawab, ya kan. Aku belum kerja, Pak, ya kan. Namanya kamu belum kerja ya harus ngertiin gimana cari uang, itu juga sulit kayak gitu kan. Banyak orang di luar sana, ya, apa namanya, lebih parah dari kita. Mereka juga nggak ngeluh, nggak ini, ya kan. Kamu dibilangin aja kayak gitu, etika moral kayak gitu, kamu tersinggung kayak gitu, dia tambah marah, bro, ya apa kayak gitu, ya kan. Mungkin sebenarnya faktor seperti itu, Mr. Ali, ya, Iya. maaf, dari keluarga sendiri itu hanya 20%. Meskipun sudah mendidik anak, Iya. ya sudah baik,
20% ya. 20% itu dari keluarga. Mm-mm. 80%-nya itu faktor Di luar. dari Di luar ya, keluarga. lingkungan dia sedang berada ya Iya. kan, apalagi Jadi kalau bener-bener nggak dipantau anak itu ya, ya itu lepas ngikutin, kontrol ya, ya. lepas kontrol. Oke, jadi anak harus dipantau, Benar-benar dipantau. biar nggak lepas kontrol. Akhirnya kalau enggak akan makan orang tua itu sendiri orang tua itu ya. sendiri. Kan akibatnya fatal kan, Fatal. Bro. Ya. Jadi bagus sekali, Bro. Bro hidup di Jakarta, padahal di Jakarta nggak semuanya jelek kan. Nggak semuanya jelek. Ya lihat aja sinetron itu, ada yang bagus, ada yang jelek ya kan. Karena memang itu dari kehidupan nyata kan. Kembali ke diri kita masing-masing. Iya, back to ourselves, back of the family ya. Oke, Bro, ada lagi pertanyaan? Cukup besok. Iya, I think enough ya. Terus aku minta maaf, Bro, karena kedatangan Bro di The Inspiratif ini saya terima kasih banyak, dan Bro mungkin merasa terganggu. Saya minta maaf. I do apologize. Untuk saat ini saya merasa bangga karena bisa hadir langsung di Sama lokasi Mr. Ali, udah bareng sama istri Iya. dan anak. iya, Dan ini pertama kali saya collab sama Mr. podcast Ali. sama Mr. Ali. Iya, orang terkenal ya. Karena saya orangnya malu kadang diajak Iya. Collab, collab, diajak podcast. podcast. Iya. Rata-rata saya nggak pernah mau. Iya. Tapi karena saya terharu dengan cerita Mr. Ali, dengan kehidupan Mr. Ali, saya memberanikan diri untuk podcast langsung bersama Mr. Ali. Oke. Dan semoga kita tetap terjaga Iya, terjaga ya. tali silaturahminya. Iya, Dan kalau bisa Mr. Ali main-main ke Iya. Jakarta lagi. Iya, ketemu lu Ketemu, ya, see you next bokap time. nyokap lu, Bokap, terus mertua lu ya, semuanya baik Semuanya. buat aku. Aku waktu di sana kan dikasih nasi uduk, aku Nasi suka uduk. banget ya kan. Yang masih lokal-lokal ya. Iya, Mas, terus itu apa namanya? Bukan wireless di sana, apa namanya Jakarta? Warung tenda itu. Warung tenda. Iya. Ya, siapa sih? Iya, aku juga suka banget ya kan. Kemarin juga ada nasi geprek yang khas Jakarta juga aku suka ya kan. Nasi Karena memang jingo. yang bikin aslinya orang-orang desa. Orang-orang kan? desa yang Iya. hijrah ke Jakarta. Iya, oke, The Inspiratif TV Channel, kita menemukan banyak hal dari tamu kita hari ini. The Inspiratif TV Channel kan selalu bilang menghadirkan tamu-tamu yang berbeda, dan sekarang tamunya beda banget, dan beliau juga energik, masih muda, dan pokoknya juga religius ya. Malam dia selalu tahajud dan berdoa kayak gitu. Oke, Sapa, see you next time at the same time and same channel. Goodbye.